Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang senyawa hidrokarbon dan minyak bumi. Mengapa ya pembahasan senyawa hidrokarbon digabung dengan minyak bumi? Adakah kaitannya? Coba perhatikan, ini ada gambar apa? Ya, betul, itu adalah pom bensin. Di dalam bensin ternyata anak-anakku semua itu banyak sekali mengandung senyawa hidrokarbon. Selanjutnya adalah gambar laskarbit ya ini. Dalam laskarbit itu ada gas etuna, itu merupakan salah satu contoh senyawa hidrokarbon. Sebelah kanannya ada gambar korek api gas. Nah, di dalam korek api gas itu ada butana ya anak-anakku, namanya butana, itu juga senyawa hidrokarbon. Berikutnya adalah plastik-plastik ember atau apapun, kemudian bungkus es juga, itu adalah bahan bakunya alkena, propena, etena. Nah, merupakan salah satu contoh dari senyawa hidrokarbon. Tadi kita sudah tahu semua bahwa senyawa hidrokarbon itu sangat banyak di alam. Nah, kenapa? Dan apa sih senyawa hidrokarbon itu? Perhatikan ke sini. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa karbon yang terdiri atom karbon dan itu model molekul. Kita lihat di sini ada karbon ya. Karbon itu ini warnanya hitam, dilambangkan seperti ini, warna hitam di karbon. Kemudian hidrogennya adalah putih. Jadi senyawa hidrokarbon ini senyawa yang hanya terdiri dari karbon dan hidrogen, warna hitam dan warna putih seperti ini. Ini hidrokarbon. Nah, kemudian di sini ada warna lain, ada warna merah, ini oksigen. Oksigen, warna kuning adalah belerang. Kemudian yang hijau. Mengapa di alam sangat banyak? Karena dia punya sifat khusus. Karbon itu memiliki sifat khusus, punya kekhasan tersendiri. Yang pertama adalah lihat karbon. Karbon ini memiliki nomor atom 6. Kita lihat ada 4 elektron valensi. Artinya untuk terbentuknya oktet supaya dia stabil itu bisa mengikat 4 atom lain. Sehingga kita lihat di sini karbon ini yang hitam, karbon ini bisa mengikat 4 atom H. Jadi setiap satu atom karbon bisa mengikat 4 atom H. CH4. Ini keistimewaan dari atom karbon. Yang pertama, kulit ini membuat karbon itu ukurannya relatif kecil. Yang kedua, karbon dapat membentuk berbagai macam ikatan. Ya, seperti apa ikatannya? Ada alifatik, hidrokarbon itu ada yang berbentuk alifatik, jadi rantainya itu rantai terbuka. Kemudian ada yang siklik artinya rantainya tertutup. Nah, alifatik ini memiliki 2 macam ikatan lagi, yaitu ada ikatan jenuh dan ikatan tak jenuh. Ibu contohkan, rantai terbuka itu artinya dia karbon itu bisa berikatan dengan atom karbon lain membentuk rantainya terbuka. Ini rantai terbuka, kita katakan ini rantai terbuka. Sebentar, ibu ganti dulu. Nah, ini rantainya terbuka. Ujung dengan ujung tidak ketemu. Itu namanya alifatik, rantainya terbuka. Sedangkan kalau siklik tertutup, artinya apa? Tertutup itu seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dia bisa membentuk rantai yang tertutup. Maaf, ini harusnya ada hidrogen, rantainya tertutup. Jadi bisa rantai terbuka dan juga bisa rantai tertutup. Di kelas 11 kita akan mempelajari alifatik, yaitu hidrokarbon dengan rantai yang terbuka. Rantai terbuka ini alias alifatik ada 2 macam, yaitu ikatan jenuh dan tak jenuh. Seperti apa yang ikatan jenuh dan tak jenuh? Seperti apa ikatan jenuh? Ya, ikatan jenuh itu seperti ini. Perhatikan anak-anak. Di sini
C dengan C berikatan, kemudian yang digunakan ikatan, jumlah ikatannya adalah satu. Kalau jumlah ikatannya satu, ini juga satu, C dengan C nya cuma satu, itu artinya ikatan tunggal atau alkana. Kemudian kalau yang ini, lihat, kalian hitung tangkai ini lihat, ini ikatannya. Kalau hanya satu garis itu tunggal, kalau ini ada berapa? 2. Artinya apa? Ini ikatannya rangkap 2. Ini adalah alkena, rangkap 2. Kalau rangkap 2 disebut ikatan tak jenuh. Ikatan tak jenuh. Diulang, kalau tunggal disebut apa? Ikatan jenuh, sendirian, jenuh. Kalau duaan, ngobrol bersama, ikatannya tak jenuh. Satu lagi tak jenuh itu adalah ikatan rangkap 3. Ini lihat di sini. Lihat di sini ada berapa? Tangkai ini ada berapa ini? Ada 3. Jadi ini adalah ikatan rangkap 3. Alkuna nanti kita pelajarinya. Jadi ada 3 hal yang akan dipelajari bab ini. Yang pertama alkana, ikatan tunggal, ikatan jenuh atau tak jenuh kalau tunggal? Iya, jenuh. Kemudian alkena, ikatan tak jenuh. Kemudian satu lagi kalau rangkap 3 kita sebut alkuna. Jenuh atau tidak? Ikatan tak jenuh. Selanjutnya adalah jenis-jenis atom karbon. Atom karbon memiliki 4 jenis. Yang pertama adalah primer. Jenis-jenis atom karbon primer, kemudian sekunder, tersier, dan kuartener. Jadi ada 4. Ibu simbolkan primer dengan P, sekunder dengan S, tersier dengan T, kuartener dengan K. Nah, sekarang perhatikan contoh ini. Ini adalah senyawa hidrokarbon. Kita akan menentukan mana karbon yang primer, mana karbon sekunder, dan mana tersier kuartener. Oke, caranya adalah ini, perhatikan. Yang ibu pegang ini, adalah senyawa hidrokarbon, ya, sama dengan ada di papan tulis. Ini lengkap, C warna hitam dan putih, warna putih adalah hidrogen. Kita harus mampu menggambarkan ini dalam bentuk planar. Ini adalah 3 dimensinya. Kita harus bisa bentuk dalam planarnya. Ya, caranya mudah. Nah, kalian juga harus bisa menentukan C ini berapa mengikat haknya. Lihat, ini C ini 3 yang diikat. Kemudian C ini hanya 1. C ini hanya mengikat 1. Jelas tidak nih? 1 hak, kita lihat haknya. Yang ini 3 hak, yang ini 1 hak. Kemudian ada juga yang hanya ada 2 hak. Nah, ini bagaimana menentukan jumlah haknya? Sebelum ke primer, sekunder, tersier, kuartener, kita harus pahami dulu bagaimana menentukan jumlah haknya ini. Ya, kita lihat di sini. Kita sebut tangan aja deh. C itu sepakat ya, memiliki 4 tangan. Tangannya ada berapa, C? Ada 4. Oke. Artinya kalau tangannya 4, dia berikatan dengan H, itu pasti akan mengikat 4 H. Nah, sekarang kita lihat di sini. C tangannya 4. Dia baru gandeng dengan C lain hanya 1. Tuh lihat, 1. Artinya ada 3 lubang lagi yang belum. Nah, yang belumnya itu digunakan untuk mengikat H. Sehingga C ini H-nya ada berapa? 3. Perhatikan C yang ini. C yang ini tangannya juga ada 4. Dipakai 1 untuk ikat C sebelah ini, 1 lagi C ini. Artinya sudah berapa tangan yang dipakai oleh C ini? Sudah 2. Nah, berapa lagi yang belum? C tangannya 4 loh. Jadi ada 2 lagi. Ini H-nya 2. Oke, paham? Yuk kita aplikasikan ke sini, siap? Oke, perhatikan di sini ya. Kita lihat ini.
C. C tangannya ada berapa? Ada 4. C ini mengikat satu. Berarti berapa lagi tangan yang belum dipakai? Sudah dipakai 1, berarti berapa lagi? Jumlahnya 4. Berarti 3. Kita tulis di sini haknya adalah 3. Nah, seperti itu. Paham tidak? Ulang lagi ya, ini ya. C ini perhatikan. C ini tangannya berapa? 4. Baru berapa tangan yang dipakai? Baru 1. Artinya berapa lagi yang belum? Tangannya 4 dipakai 1. Artinya berapa lagi? 3. Maka kita tulis haknya berapa jumlahnya? 3. Paham? Menentukan jumlah hak. Yang ini, C ini sudah mengikat berapa? Tangan yang sudah dipakai ada berapa? 1, 2, 3. Sudah 3 tangan yang dipakai. Jumlahnya berapa tangannya kalau C itu? 4. Berapa lagi berarti yang belum? 1. Oke, berarti di sini ada haknya 1. Bisa dipahami ya? Lanjut. C ini. C ini tangannya berapa? Dihitung lagi nih. Jadi setiap garis yang sekitar dia dihitung. 1, 2, 3, 4. Berarti sudah 4 nih. Tangannya sudah habis. Artinya ada hak enggak? Tidak ada hak. Oke, yang atas. C ini tangannya sudah dipakai berapa? Ini lihat garis ini. Dihitung lagi sama dia. 1 kan? Jumlah C ada berapa? Tangannya ada 4. Berarti berapa lagi di sini? 3. Nah, seperti itu. Paham tidak? C yang ini. Nah, ini panjangin. C ini ya. C ini mengikat berapa? Sudah dipakai berapa tangannya? 1. Jadi cara menghitung tangan, udah yang deket dia berapa garis? Ini 1 garis kan? Berarti 1 jumlah total 4. Berapa lagi? 3. Coba lihat yang ini. Ini ada berapa garis? 2 kan? Berarti tangannya baru dipakai 2. Berapa lagi supaya 4? 2. Ini berapa? 3. Nah, untuk atom C primer itu adalah atom C yang primer. Seperti ini primer. C ini primer. Ini primer. Apa ya? Ini, lihat. C ini mengikat berapa C lain? C ini mengikat C lainnya ada berapa? Cuman ini kan yang diikat oleh dia langsung kan? Ini diikat nggak oleh ini? Yang ini diikat nggak oleh ini? Yang ujung ini diikat nggak oleh ini? Tidak. Dia ini hanya ikat ini nih. Nah, jadi kalau ada atom C yang mengikat hanya 1 atom C lain, nanti primer. Paham? Primer? Coba perhatikan yang ini. Ini berapa C yang diikat oleh dia? Cuman ini doang kan? Yang ini diikat nggak oleh dia? Enggak, yang langsung. Carilah C yang langsung diikat oleh dia. C-nya loh. Ini loh, C langsung ini. 1 kan? Nah, berarti ini termasuk yang primer juga. Paham nggak? Ini, C ini. Berapa C yang diikat oleh C ini? Langsung, diikat langsung. Cuman ini. Berarti ini juga primer. Ujung-ujung deh kalau yang namanya primer. Karena ini hanya 1 ngikatnya. C ini. Bu, ini H. Bukan. Ini ngikatnya C dengan C seperti ini. Tuh, C dengan C. Hanya saja ibu penulisannya haknya jadinya 1. CH3, yang ini CH2 ibu tulisnya. Paham ya? Jadi yang diikat mah C dengan C. Ya, oke. Kemudian ini primer. Paham primer ya? Atom C yang mengikat hanya berapa? 1 atom C diikat secara langsung. Kalau sekunder kira-kira berapa yang diikatnya? Atom C sekunder adalah atom C yang mengikat berapa? 2 atom C lain ya, mengikat secara langsung. 2. Coba perhatikan mana yang sekunder. C yang sekunder. Lihat ini. Ini adalah sekunder. Ini sekunder ya, Nak. C ini mengikat 2 atom C lain. Lihat. Ini langsung diikat oleh C ini diikat ini. Ya, gambar ini misal. Nah, ini sekunder nih dia. Ini dia. C ini CH3 kan? Ini CH2. C ini mengikat berapa atom C lain? 1, 2. Nah, berarti ini sekunder. 2. Yang ini diikat nggak? Yang jauh-jauh enggak, yang dekat aja, yang terdekat dia. 2. Ini sekunder. Kemudian kalau yang diikatnya 3, berarti apa? Sekunder 2 nih.
Nah, langsung. Nah, lihat ini. Satu C ini, 2 C ini, 3 C ini. Berarti ini tersier. Karbon tersier. Yang ini ada berapa nih yang diikatnya? Ada 4. Ini kuarter. Nah, paham tidak? Paham tidak? Jadi ada primer, sekunder, tersier. Ibu bantu lagi dengan model molekul. Perhatikan nih. Yuk bersama-sama yang ini. Perhatikan yang ibu tunjuk. Ini atom C ini mengikat berapa atom C lain? Cuman ini aja kan? 1 kan? Berarti ini adalah primer. Paham? Ini apa? Primer. C ini berapa atom C yang diikat dia? Cuman ini aja kan? 1. Maka dia adalah primer. Oke. Yang ini yang saya sorot tengah. Ini adalah atom C yang ikat berapa atom C lain? 1, 2, 3 di belakang 4. Ini ada 4-4-nya diikat C semua. Berarti kuarterner. Bisa dipahami? Ada primer, sekunder, tersier, ya. Mana tersier? Coba cari yang tersier. Tersier itu mengikat 3. Nah, ini tersier ya. Tersier dia ngikat 1, 2, 3 langsung diikat oleh dia C langsung. Ini tersier. Oke.